Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Jadi memang benar-benar dunia ini udah mau mendekati akhir kali ya, dimana banyak sekali perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki nikah dengan laki-laki. Untuk kali ini kita akan bahas yang lagi rame nih, dimana seorang perempuan menikah dengan laki-laki palsu. Laki-laki ini memalsukan diri dari A sampai Z, semuanya serba palsu. Tapi dari hasil memalsukan dirinya itu, si laki-laki fuckboy ini sampai sukses meraup penghasilan 300 juta rupiah. Tapi teman-teman jangan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama ya, nanti dibui. Mari kita simak kisah lengkapnya, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Kenalan ini nakal sekali, ini nakal sekali. Laki-laki palsu ini sebenarnya seorang perempuan yang bernama Herayani, berumur 28 tahun dan tinggal di Langkat, Sumatera Selatan. Sedangkan perempuan lain yang ditipunya bernama, kita sebut saja Mbak Bunga, berumur 22 tahun dan tinggal di kota Jambi. Jadi kronologi kisahnya itu pada tanggal 31 Mei 2021, seorang perempuan bernama Mbak Bunga berumur 22 tahun dan tinggal di Jambi berkenalan dengan seseorang yang foto profilnya itu seperti pria bernama Rafif, berusia 28 tahun dan tinggal di Langkat, Sumatera Selatan. Padahal Rafif ini sebenarnya seorang perempuan bernama Herayani. Ini berkenalannya adalah di suatu aplikasi dating ya teman-teman. Kepada Bunga, Rafif ini mengaku dia seorang perjaka ting-ting yang sedang mencari sosok seorang istri. Setelah perkenalan itu, mereka pun menjadi dekat. Di dalam chat-chatannya itu, Rafif mengaku sebagai seorang mualaf yang bernama lengkap Petrus Gilbert Arafif. Si Rafif juga mengaku sebagai dokter spesialis saraf lulusan New York dan punya pekerjaan sampingan berupa bisnis di 3 perusahaan tambang batu bara. Ini jelas super-super tajir melintir. Di sosial medianya, dirinya selalu membuat status bahwa siapapun yang akan menjadi kekasihnya akan diberikan kenyamanan hidup yang luar biasa. Bunga yang ujuk-ujuk percaya begitu saja dan jatuh cinta membuat setiap hari makin intens saja mereka dalam bercat-catan dia. Nah, setengah bulan kemudian, Rafif yang berada di Langkat, Sumatera Selatan memutuskan untuk mendatangi Bunga yang ada di Jambi untuk ketemuan sekaligus untuk membicarakan masalah lamaran. Jadi ini udah sangat serius sekali. Secara Rafif udah berusia 28 tahun, sudah menjadi dokter spesialis, punya 3 perusahaan tambang. Jadi memang sudah nggak ada waktu lagi untuk pacar-pacaran, inginnya langsung menikah. Jadi selama di Jambi, mereka itu terlibat pembicaraan serius tentang kelanjutan hubungan mereka. Dan disepakati pada tanggal 9 Juli 2021, Rafif akan membawa keluarganya ke Jambi untuk datang melamar Bunga. Lalu pada tanggal 5 Juli atau 4 hari sebelum hari lamaran tiba, Rafif pulang ke Langkat untuk mengambil dokumen. Dia sekalian untuk membawa kedua orang tuanya ke Jambi guna melamar Mbak Bunga. Lalu pada tanggal 5 Juli 2021 atau 4 hari lagi hari lamaran, Rafif pulang ke Langkat untuk mengambil semua dokumen yang diperlukan. Lah tapi pada tanggal 6 Juli 2021, adiknya Rafif ini menelpon dan mengabarkan kepada Mbak Bunga kalau sang ibu atau mamanya Rafif ini meninggal dunia karena COVID-19. Lalu tanggal 7-nya giliran Rafif yang menelpon Bunga. Rafif bilang kalau dia tidak bisa segera balik ke Jambi sebab harus ngurus pemakaman dan masih berkabung. Besoknya lagi-lagi nih ada keluarga Rafif yang menelpon mengatakan pada Bunga bahwa keluarga Rafif tidak bisa datang dalam acara lamaran karena masih dalam keadaan berduka cita. Tapi ternyata pada tanggal 12 Juli 2021, ujuk-ujuk nih Rafif datang ke Jambi ke rumah Mbak Bunga. Katanya nih urusan pemakaman sang ibu sudah selesai. Tapi lagi-lagi si Rafif datang cuma orang doang tanpa ada dokumen apapun yang dibawanya. Alasannya dokumen itu belum selesai dibikin. Tapi nggak tahu bagaimana cara si Rafif ini merangkai kata-kata. Bunga tiba-tiba mau-mau saja saat si Rafif mengajak nikah secara siri atau secara agama pada tanggal 18 Juli 2021. Rafif meyakinkan Bunga setelah dokumen selesai nanti mereka akan segera melangsungkan pernikahannya di KUA. Dan secara kebetulannya, Om dan tantenya Mbak Bunga ini juga mendukung rencana Rafif itu. Malam itu tanggal 18 Juli 2021, mereka pun melangsungkan pernikahan secara siri disaksikan oleh keluarganya Bunga, walinya hakim, dan dari pihak keluarga Rafif tidak ada seorang pun yang bisa datang. Mereka hanya video call sebentar. Sedangkan ayahnya Mbak Bunga karena sedang menderita penyakit stroke saat itu, sehingga dia tidak bisa hadir untuk menjadi wali bagi anaknya. Ibundanya Bunga awalnya nggak sepakat kalau putri kesayangannya ini dinikahi secara siri. Beliau jadi shock serta tidak bisa mendampingi dalam proses perkawinan secara siri itu. Setelah mereka menikah, Rafif yang dari awal sudah mengaku bahwa dirinya adalah seorang dokter dan seorang pengusaha tambang batubara pelan-pelan mulai menimbulkan kecurigaan.
di mana Rafif memposisikan dirinya seolah dia adalah dokter pribadi sang mertua. Saran ini, saran itu, resep ini, resep itu, bahkan lebih mahal ke mantu daripada ke dokter spesialis di rumah sakit. Si Rafif ini terus-terusan meminta uang ke Bunga untuk alasannya untuk pengobatan ayahnya tadi. Harusnya ini di titik ini, pada titik ini Bunga harusnya udah mulai curiga. Masa iya dokter spesialis dan pengusaha tambang, 3 perusahaan besar-besar, kok hanya untuk mengobati mertua dia harus minta-minta uang ke istri? Apalagi ini adalah masa-masa pengantin baru, kan gak masuk akal. Tapi Bunga udah seperti terhipnotis. Selama 5 bulan tinggal di Jambi, berapapun yang diminta oleh Rafif dikasih terus, hingga totalnya mencapai 300 juta rupiah. Selama itu pula ibundanya Mbak Bunga nanyain terus dokumen-dokumen milik Rafif. Tapi Rafifnya alasan lulu, janji-janji melulu, dan nol pembuktian. Katanya dokter spesialis kok nggak pernah kerja praktek atau buka praktek atau kerja di klinik atau kerja di rumah sakit. Wong katanya pengusaha tambang batu bara kok juga nggak pernah kemana-mana. Dan yang lebih mencurigakan lagi, lah katanya ini laki-laki kok tiap kali mandi selalu pakai basah-basahan seperti layaknya seorang perempuan. Sadar kalau sang mertua sudah mulai curiga, Rafif pun berupaya mati-matian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah laki-laki. Rafif bahkan sampai nekat pergi sholat Jumat di masjid, dimana diketahui bahwa sholat Jumat di masjid itu hanya khusus untuk laki-laki. Bahkan beberapa kali dia pun mengimami sholat, mungkin bukan mengimami sholat di masjid ya. Tapi segala upaya yang dilakukan oleh Rafif, ibundanya Bunga tetap curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan pada diri Rafif. Tapi rupa-rupanya kecurigaan-kecurigaan dan desak-desakan itu membuat pasangan pengantin baru ini kurang nyaman dan pindah ke rumah saudaranya Mbak Bunga. Lalu pada awal Desember tahun 2021, Mbak Bunga tiba-tiba sakit. Dengan sok cekatan si Rafif yang dokter palsu ini mengobati, merawat, bahkan memasang infus lengkap dengan obat-obatan ke tangan istrinya itu. Nah, ini sih benar-benar mengerikan loh sob. Sebab dia ini kan bukan dokter, dia ini kan dokter bohongan. Nggak ada basic ilmu medis sama sekali. Kalau sampai salah nusuk terus gimana jalan teman-teman? Untungnya tidak terjadi kenapa-kenapa sama Mbak Bunga. Tapi meskipun sudah tidak tinggal serumah, ibunya Mbak Bunga ini tetap curiga sekali kalau mantunya ini dokter dan laki palsu, serta terus mendesak agar Rafif segera menunjukkan identitasnya. Rafif yang merasa udah kehabisan akal pada tanggal 5 Desember 2021 pagi-pagi bangun tidur tanpa mandi dan siap-siap, bahkan tanpa membawa baju sama sekali. Rafif ini membawa lari Bunga ke Langkat, ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. Jadi Rafif ini mengaku ke Bunga kalau dia pulang ke Langkat untuk mengambil dokumen-dokumen dan kemudian mereka akan menikah secara resmi di KUA. Mereka tinggal di rumah tantenya Rafif yang video call waktu mereka nikah dulu itu. Di sana juga ketemu dengan adiknya Rafif yang ngabarin Bunga saat ibunya meninggal waktu itu. Dan ajaibnya di sana ada juga ibunya Rafif yang katanya sudah meninggal. Lah ini mayat hidup atau bagaimana? Katanya udah meninggal kok tiba-tiba ada di dalam rumah. Selama tinggal di rumah sang bibi, Bunga mengaku tidak boleh keluar kamar, gak pernah bergaul dan gak pernah berinteraksi dengan orang lain. Nah, keluarga si Rafif ini kan tahu kalau Rafif ini cewek dan sama sekali bukan dokter, serta tidak punya gelar akademis yang keren dan berderet-deret. Tapi yang jelas, keluarga ini sama sekali tidak memberitahukan hal itu ke Bunga. Menurut pengakuan Bunga, selama dia di Lahat, dirinya menduga akan dihanyutin ke sungai, sebab beberapa kali diajak mandi di sebuah sungai yang berarus deras, dan Rafif selalu memaksa agar Bunga masuk ke sungai yang bisa membuatnya terhanyut. Setelah 1 bulan di rumah bibinya, Rafif mengajak Bunga pindah tempat menumpang di rumah temannya Rafif. Dan lagi-lagi Bunga disimpan di dalam kamar tanpa boleh berinteraksi dengan orang lain selama 4 bulan. Selama itu juga Rafif tidak pernah kerja atau kemana-mana. Justru uangnya Bunga yang ditambang habis-habisan, dikeruk habis-habisan oleh si Rafif, diperas hingga tetes terakhir. Selain itu Rafif juga menelpon ibunya Bunga dan mengatakan kalau Bunga lagi sakit kena guna-guna. Jadi si ibu harus kirim uang untuk pengobatan Bunga, dan ibunya Bunga tentu saja langsung mengirimnya. Kurang ajarnya lagi nih teman-teman, Rafif juga menghubungi teman-teman Bunga untuk mencoba-coba pinjam uang, tentu saja atas nama Bunga. Berkali-kali Bunga minta untuk pulang ke Jambi, tapi dengan liciknya si Rafif mengatakan kalau Bunga sedang diguna-guna oleh ibunya yang ingin memisahkan mereka berdua. Tapi pada akhirnya ibunya Mbak Bunga yang berbulan-bulan lost kontak dengan putrinya makin curiga nih. Kemudian sang ibu meminta bantuan pihak Polresta Jambi untuk mencari keberadaan anaknya. Dan pada tanggal 2 April tahun 2022 kemarin,
ketemulah mereka. Saat ditemukan di Langkat, ibunya Bunga kaget bukan main melihat anaknya dikurung seperti itu. Sang ibu pun langsung mendesak agar Rafif membuka baju untuk menunjukkan alat kelaminnya saat itu juga. Karena benar-benar terdesak dan terpojok, akhirnya Rafif pun membuka baju dan eng. Saat itu juga berakhirlah kepriaan Rafif menjadi Aryani dan berakhirlah gelar dokter spesialis menjadi penipu. Karena ternyata di depan banyak orang terpampanglah tempe mendoan di sana. Tidak ada pisang, apalagi terong, apalagi burung kebanggaan semua bapak-bapak di dunia ini. Dan kenyataan itu membuat Bunga lemes, marah, sedih, dan sangat terluka. Bagaimana mungkin selama 10 bulan suaminya ternyata adalah seorang perempuan juga. Kasus penipuan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib. Erayani didakwa dengan pasal penipuan tentunya dan belum divonis sampai video ini dibuat. Banyak orang yang menduga kalau Bunga adalah pasangan lesbi, tapi Bunga menolak mentah-mentah tuduhan-tuduhan itu. 10 bulan tidur bareng, bagaimana mereka melakukan hubungan badan? Ternyata Erayani mengaku memuaskan istrinya itu hanya dengan jari-jarinya. Tapi di sini nggak dijelaskan ya, jari yang mana, jari tengah, jari jempol, jari telunjuk, atau jari kelingking. Sedangkan Bunga mengaku setiap kali dianu, matanya selalu ditutup dengan kain. Tapi apa yang nggak curiga kalau jari-jari kan bentuknya kan lain dengan anu? Semoga tidak ada orang yang terinspirasi untuk meniru Rafif untuk menambang dolar dari pasangan yang bisa ditipunya. Jadi mungkin beneran kali ya teman-teman, kalau misalkan mau menikah harus cek-recek dalaman sang calon dulu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.